Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Nadiati. Saya Arika Mini. Saya Dalan Hersari. Kami di sini akan membuat presentasi video Java modul 8. Untuk materi 8.1.1 The Network Layer. Network Layer adalah layer 3 pada model ISI yang bertugas mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan, meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Fungsi memberikan alamat logis atau IP address, menentukan jalur routing, mengirim paket antar jaringan, menggunakan router untuk meneruskan paket. Contoh, komputer A di Jakarta mengirim data ke komputer B di Surabaya. Komputer akan menentukan jalur terbaik agar paket sampai ke tujuan. 8.1.2 IP Encapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan pada setiap layar iOS. Urutan encapsulation yang pertama application atau data, transport atau segmen, dan ketiga network atau paket ditambahkan IP header. 4 data link atau frame. Nomor 5 physical bit. Pada layar network, data berubah menjadi paket. Isi IP header antara lain source IP address, destination IP address, TTL, time to life, dan protokol. Lanjut ke 8.1.3 karakteristik of IP. IP memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, connectionless, tidak membuat hubungan terlebih dahulu sebelum mengirim data. Nomor 2, base effort, IP hanya berusaha mengirim paket tanpa menjamin paket akan sampai. Nomor 3, media independent, IP dapat berjalan pada berbagai media jaringan. 8.1.4 connectionless. Connectionless berarti pengiriman data dilakukan tanpa membangun koneksi terlebih dahulu. Setiap paket berdiri sendiri dan bisa melewati jalur berbeda, tidak harus tiba secara berurutan. Kelebihan: 1. Cepat, 2. Efisien, 3. Tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Dan ada kekurangannya. Kekurangannya adalah paket bisa hilang, paket bisa terlambat, ataupun urutan paket bisa berubah. 8.1.5 base effort. Base effort berarti IP tidak menjamin paket sampai, paket tidak rusak, paket berurutan, paket tepat waktu. Jika terjadi kehilangan paket, maka protokol seperti TCP yang akan menangani pengiriman ulang. Lanjut 8.1.6 media independen. IP dapat bekerja pada berbagai media fisik. Contohnya kabel UTP, fiber optik, wifi, radio, satelit. Yang penting media tersebut mampu membawa paket. 8.2 IPv4 paket. Pada materi ini kita akan membahas tentang IPv4 paket. Saat kita mengirim data melalui jaringan, data tersebut tidak dikirim sekaligus, tetapi dibagi menjadi beberapa paket. Nah, setiap paket ini memiliki informasi tambahan yang disebut header. Header ini berisi informasi penting agar paket bisa sampai ke tujuan. 8.2.1 IPv4 paket header. Nah, ini tuh adalah bagian paling depan dari sebuah paket IPv4. Di dalamnya terdapat berbagai informasi seperti alamat IP, pengirim dan penerima, panjang paket, serta informasi lain yang dibutuhkan selama proses pengiriman data. Bisa dibilang header ini seperti alamat yang ditempel pada sebuah paket kiriman. Selanjutnya 8.2.2 IPv4 paket header file. Di dalam header IPv4 ada beberapa bagian atau file yang memiliki fungsi masing-masing. Contohnya ada set IP address yang menunjukkan alamat pengirim, destination IP address yang menunjukkan alamat tujuan, kemudian ada TTL atau time to life yang membatasi beberapa kali paket boleh melewati router agar tidak berputar terus di jaringan. Semua informasi ini membantu paket sampai ke tujuan dengan aman.
8.2.3 Video Sample IPv4 Header in Wireshark. Pada bagian ini diperlihatkan contoh IPv4 header menggunakan aplikasi Wireshark. Wireshark itu aplikasi yang digunakan untuk melihat paket data yang sedang lewat di jaringan. Dari Wireshark kita bisa melihat isi header seperti alamat IP pengirim, alamat tujuan, nilai DTL, dan informasi lainnya. Aplikasi ini sering digunakan untuk belajar jaringan maupun menganalisis jika terjadi masalah pada jaringan. Jadi inti materi yang saya sampaikan itu setiap data yang dikirim melalui jaringan akan dibungkus dengan bentuk IPv4 paket. Di dalam paket tersebut ada headernya, informasi penting agar data bisa sampai ke tujuan dengan benar. Kita juga bisa melihat isi header tersebut menggunakan aplikasi Wireshark. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi 8.3 yaitu paket V6, yang dimana struktur paket itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan dibandingkan pendahuluannya. Header yang efisien adalah header IPv6, yaitu memiliki ukuran tetap 40 byte yang jauh lebih sederhana dibandingkan header IP4. Hal ini memudahkan prosesor router untuk menangani paket dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga beban kerja header processing yang lebih ringan. Manajemen aliran data. IP6 menyertakan kolom traffic class untuk mendukung quality of service dan full label untuk memberikan label pada aliran data tertentu agar router dapat menangani traffic dengan lebih cerdas. Lalu ada expansion header. Ini adalah keunggulan utama IP6. Fitur ini memungkinkan penambahan informasi atau fungsi tambahan seperti keamanan atau manajemen paket. Tetap harus mengubah struktur header utama yang sudah tersebar, memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembangan protokol masa depan. Sekian presentasi materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pada subpoin 8.4 yaitu how a host routers. Yang 8.4.1 yaitu host forwarding decision. Nah, saat mengirim data, komputer akan mengecek apakah tujuan berada di jaringan yang sama atau berbeda. Lalu, jika satu jaringan, data dikirim langsung ke perangkat tujuan. Nah, jika berbeda jaringan, data akan dikirim melalui default gateway. Nah, lalu ada 8.4.2 yaitu default gateway. Default gateway adalah pintu keluar sebuah jaringan menuju jaringan lain. Biasanya berupa alamat IP router. Tanpa default gateway, perangkat hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang sama. Selanjutnya 8.4.3 yaitu a host routes to the default gateway, yaitu jika tujuan berada di luar jaringan lokal, host mengirim paket ke MAC address router. Router kemudian meneruskan paket ke jaringan tujuan. Host tidak perlu mengetahui seluruh jalur, cukup mengetahui alamat gateway. Yang terakhir ada 8.4.4 yaitu host routing table. Setiap host memiliki routing table, yaitu daftar jalur yang digunakan untuk mengirim paket. Routing table berisi informasi jaringan lokal dan default gateway. Sistem operasi menggunakan tabel ini untuk menentukan jalur pengiriman data. Intinya, routing table adalah peta jalan bagi komputer. Sini kita lanjut ke topik 8.5.1, keputusan penerusan paket router. Saat menerima paket, router memeriksa alamat IP tujuan dan mencocokkannya dengan tabel perutaan. Router kemudian meneruskan paket tersebut ke jalur yang memiliki kecocokan route paling spesifik atau prefix terpanjang. Lalu yang kedua, tabel perutaan router IP. Tabel perutaan menyimpan 3 jenis jalur. Yang pertama, terhubung langsung antar muka lokal router yang aktif. Kedua, jaringan jarak jauh, jalur luar yang dipelajari secara manual atau dinamis. Yang ketiga, route default, jalur pilihan terakhir jika tujuan tidak terdaftar di tabel. Selanjutnya, perutaan statis. Route statis adalah jalur jaringan yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Kelemahannya, route ini tidak bisa diperbarui otomatis. Jika jalur terputus, administrator wajib mengubah konfigurasinya secara manual agar paket tidak gagal dikirim. Selanjutnya, perutaan dinamis. Perutaan dinamis menggunakan protokol khusus seperti OSPF dan egrep agar router bisa otomatis saling bertukar informasi jalur.
Keunggulannya, tabel perutan akan langsung diperbarui secara otomatis jika ada perubahan topologi atau jalur yang putus. Sekian dari saya. Sekian video presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done.